Perkembangan politik. Munculnya demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante dalam membuat undang-undang dengan situasi tersebut. Beberapa tokoh partai politik mengajukan usulan kepada Presiden Soekarno agar mendekrikan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran konstituante. Pemberlakuan kembali 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya sebagai berikut. A. Pembubaran konstituante. B. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan diberlakukan dekrit presiden tersebut sebagai tanda pergantian sistem pemerintahan dari sistem demokrasi liberal atau parlementer ke sistem demokrasi presidensial. Rakyat sangat menyambut baik dengan adanya dekrit presiden ini. Oleh karena itu, dengan adanya dekrit presiden ini, maka akan mendatangkan sisi positif, yaitu sebagai berikut. A. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. B. Memberi pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS, dan lembaga tinggi negara berupa DPAS, yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Sebagai tindak lanjut dari dekrit presiden, maka tanggal 9 Juli 1959 dibentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Perdana Menteri dalam kabinet tersebut adalah Ir Soekarno dan wakilnya adalah Ir de Juanda. Program kerja kabinet ini meliputi keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, serta peningkatan produksi sandang dan pangan. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa bernegara dengan menyampaikan ajaran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunikasi. Tujuannya adalah menggalangkan persatuan bangsa. Pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlahnya yang terlalu sedikit, akan dibubarkan, sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Dalam demokrasi terpimpin ini, Presiden membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta, dan juga membentuk badan-badan lain seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perancangan Nasional (DPRNAS), dan Front Nasional. Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita, dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Atas usulan dari DPA yang bersidang tanggal 23 sampai 25 September tahun 1900 agar Manifesto Politik Republik Indonesia itu dijadikan garis-garis besar haluan negara inti. Manifesto Politik itu adalah USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Nasionalisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Terima kasih sudah menonton PPT Perkembangan Politik yang dibacakan oleh Rama Desa Dewa Muhajir dari kelas 9B. Terima kasih.